Selamat pagi ucapkan ke kalian semua anak-anakku. Semoga kalian semua pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Hari ini kita akan belajar mengenai menganalisis persamaan ataupun nanti perbedaan di antara negara anggota ASEAN. Saya ulangi, jadi kalian harus mengerti apa yang sama, apa yang beda di antara negara anggota ASEAN. Ada berapa sih negara anggota ASEAN? Negara anggota ASEAN itu seperti kita pelajari sebelumnya itu ada 10. Ini yang warna hijau adalah Filipina. Kemudian Brunei ini yang kecil, yang biru ini Brunei. Kemudian semua yang ungu ini adalah Indonesia. Ini Indonesia yang sangat luas. Kemudian di ujung kecil ini adalah Singapura. Malaysia ini yang agak pink. Saya bilangnya agak pink. Ini adalah Malaysia. Kemudian lanjut ke agak atas sedikit. Ini adalah Myanmar. Ini yang Myanmar merah darah begini. Kemudian yang kuning ini adalah Thailand. Sedangkan Laos ini jatuhnya antara pink dan merah ya. Ini Laos. Kemudian ini adalah Vietnam. Ini Vietnam nih. Ini dia Vietnam. Kemudian ini adalah Kamboja. Ini adalah ke-10 negara anggota ASEAN. Ingin memperdalam lagi biar benar-benar hafal, silahkan kamu bisa searching di Google Earth. Jadi kamu nanti bisa tahu itu ada di Google gitu, namanya Google Earth. Silahkan kamu cari negara ini biar kamu lebih enak lagi, lebih paham lagi, lebih hafal lagi ke 10 negara ini walaupun sudah dibahas sebelumnya. Persamaan perbedaan yang pertama yaitu kita bahas pemerintahan. Ke-10 negara anggota ASEAN memiliki ciri yang ada yang sama, ada yang beda. Silahkan kamu lihat di sini ada Indonesia. Saya ulangi, ini hitam ini adalah nama negaranya, yang pink ini adalah ibu kotanya, kecuali nanti ada di Thailand. Ini harusnya Bangkok, tapi ini Thailand atau Muang Thai katanya. Jadi saya ulangi, ini yang pink ini adalah kecuali Thailand, ini adalah ibu kota negaranya. Kemudian yang hitam ini adalah bentuk negaranya. Kemudian yang merah ini adalah kepala pemerintahan. Karena ada namanya kepala negara dan ada kepala pemerintahan. Saya minta ke kalian silahkan searching di buku sumber kamu lagi, ya, ataupun di internet. Tetapi saya menganjurkan kalian itu menggunakan buku sumber yang kamu pegang. Kenapa? Karena ketika kamu akan mencari di internet, kamu makin bingung. Semakin banyak informasi, semakin bingung. Untuk yang ini, silahkan manfaatkan buku paket kamu. Jadi nanti lihat di situ kepala pemerintahan dan kepala negara. Nanti kamu akan tahu ternyata ini Malaysia ini kerajaan ya, tapi kok dia tidak dibilang kesultanan Malaysia seperti Brunei begitu. Nah, ataupun negara-negara lain, kok ini republik komunis, ini republik, bedanya di mana? Ini kok republik, ini republik, ada bedanya nggak? Searching lagi di buku paket kamu, begitu, perdalam. Kemudian ini bentuk pemerintahan. Selanjutnya adalah keadaan alam. Kawasan Asia Tenggara atau ASEAN, Association of Southeast Asian Nation ini terdiri atas daratan utama atau dikenal dengan mainland dan pulau-pulau yang berdekatan. Daratan utamanya berbentuk semenanjung yang dikenal dengan sebutan Indochina. Indochina ini adalah negara-negaranya. Kamu cari itu apa Indochina itu. Bentang alam maksudnya alamnya yang kelihatan tampak di kawasan Asia Tenggara itu adalah pegunungan, perbukitan, dataran tinggi dan dataran rendah. Asia Tenggara
atau Asia terletak pada pertemuan lempeng-lempeng tektonik. Ini membuat aktivitas seismik dan gunung api sangat tinggi. Gugusan kepulauan di Asia Tenggara mulai dari Indonesia, Filipina hingga daratan Indochina dipenuhi oleh gunung berapi atau gunung aktif. Sedangkan lautnya bagaimana? Kawasan Asia Tenggara, kamu lihat lagi posisinya di peta, itu diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, sehingga ada beberapa lautnya, yaitu ada di sini. Laut Cina Selatan dikelilingi oleh Vietnam, Thailand, Kamboja, Filipina dan Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura. Di sini ada dangkalan Sunda dan Palung Cina. Laut Sulawesi antara Filipina Selatan, Mindanao, daerah Filipina maksudnya, dan Sabah, daerah Malaysia. Ada Laut Banda dikelilingi Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Atauro, Timor Leste. Laut Sulu antara Sabah, Malaysia, Kepulauan Sulu, Pulau Palawan, dan Mindanao, Filipina. Ada juga Teluk Thailand, ada Selat Karimata, dan ada Selat Malaka. Ini adalah beberapa laut yang ada berhubungan dengan Asia Tenggara atau ASEAN. Ibu akan ulang-ulangi terus ya, ASEAN dan Asia Tenggara. Itu untuk memudahkan kalian mengingat, begitu anakku. Kemudian kita akan lanjutkan ke yang namanya ras. Di sini tulisannya adalah keadaan penduduk. Keadaan penduduk di sini adalah maksudnya ras. Kalian sudah pernah mengetahui atau belajar tentang ras. Kalau kita berbicara tentang ras itu anak-anakku, silahkan kamu lihat diri kamu dulu. Kamu lihat di situ rambut kamu lurus, keriting, gimbal, ngembang begitu ya. Warnanya coklat, hitam, pirang atau bagaimana di situ. Di sini tapi original ya. Jangan bilang bahwa rambut saya lurus tapi hasilnya smoothing atau rambut saya keriting setelah di salon. Itu bukan rambut kamu yang asli. Rambut, kemudian mata kamu dia lebar atau agak sipit. Di dalamnya, di bola mata kamu itu silahkan kamu berkaca ntar lagi. Lihat di dalamnya itu bola mata kamu, apakah di dalamnya hitam atau coklat atau bahkan biru. 3 bola mata ini yang pernah saya lihat, dimana memang kalau di keluarga saya, keturunan dari ayah saya itu cenderung kita bola matanya dalam itu coklat. Bahkan ada anggota keluarga dari keluarga ayah saya itu sangat coklat bola matanya di dalam. Kamu bisa silakan evaluasi diri kamu sendiri. Kalau saya memang coklat tetapi tidak terlalu coklat. Tapi ada orang yang sangat hitam. Ada juga sangat hitam. Ya, itu berhubungan dengan ras. Selain mata, bentuk mata, rambut, yaitu hidung, pesek atau mancung. Kemudian warna kulit. Nah, itu juga mempengaruhi rahang. Itu juga mempengaruhi namanya ras. Sekarang kita berbicara tentang penduduk yang ada di Asia Tenggara, makanya kita berbicara tentang ras di Asia Tenggara. Kalau di sini menurut seorang tokoh yang di sini namanya adalah A.L. Kroeber, dia mengatakan bahwa suku bangsa yang tinggal di Asia Tenggara merupakan keturunan dari 2 ras, yaitu Negroid yang terdapat di Semenanjung Melayu dan wilayah negara Filipina, Mongoloid itu Indonesia, Malaysia dan Filipina. Dilanjutkan lagi. Kawasan Asia Tenggara dihuni oleh banyak suku bangsa. Jadi di bawah ras itu ada namanya suku bangsa. Jadi lebih luas ras atau suku bangsa. Sudah jelas lebih banyak namanya ras anakku. Ras itu membawahi banyak suku bangsa. Bukan suku bangsa membawahi ras, tapi ras membawahi suku bangsa. Saya lanjutkan. Ikatan kuat masih terpelihara di antara anggota suku meskipun dipisahkan oleh batas wilayah negara. Sebagai contoh, Vietnam, suku Vietnam selain menetap di negara Vietnam juga berada di Kamboja, Laos dan Thailand. Kemudian suku Thai di Thailand itu masih berhubungan erat dengan suku San
ya, suku Thai dan suku San di Myanmar. Kemudian suku bangsa mayoritas di setiap negara adalah Jawa, Indonesia punya, Melayu dan orang asli Malaysia, Tionghoa Singapura, Melayu Brunei, Filipino Filipina, Thai Thailand, Burma Myanmar, Lao itu Laos, Khmer itu Kamboja, dan Vietnam itu Vietnam. Jumlah dan kepadatan penduduk berbeda-beda setiap negara. Singapura adalah negara terpadat penduduknya, yaitu sekitar 6.666 jiwa per kilometer persegi. Sebaliknya, Brunei Darussalam adalah negara terjarang penduduknya, 71 jiwa per kilometer persegi di kawasan Asia Tenggara. Kita lanjutkan lagi, setelah kita bahas suku dan rasnya ini, kita lihatlah wajahnya. Ini dia tampaknya ras nenek moyang kita, ya. Walaupun akhirnya di suku-suku bangsa itu sedikit berbeda, tetapi ini adalah diklaim sebagai nenek moyang yang datang ke daerah-daerah di Asia Tenggara, seperti itu. Terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati.